Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Keharusan bagi siapa saja yang mendambakan kebahagiaan adalah syukur. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam artian yang sesungguhnya jika kita tidak berada dalam posisi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga dengan syukur itu kita berharap kita mendapatkan kebahagiaan, kita menyebar kebahagiaan dan hidup dalam kebahagiaan. Selawat serta salam kita bermohon semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jalan terbesar agar kita mendapat syafaat Allah, syafaat Rasul dan syafaat Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca oleh kalian Al-Qur'an, niscaya Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada sahabatnya. Kita lengkapi syafaat yang kita harapkan. Kita berharap syafaat Rasul dan kita berharap agar Quran memberi syafaat kepada kita semua, dengan syarat kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sahabat Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, 114 surat dalam Al-Quran, 30 juz. Di Indonesia ada satu surat yang sangat populer. Dari pelosok pedesaan sampai ke kota, dari orang awam sampai orang intelek, dari yang bisa baca Quran sampai yang tidak bisa baca Quran, akrab dengan surat ini. Surat ini bahkan menjadi warna bagi setiap event, bagi setiap aktivitas. Yang selamatan, yang meninggal malam Jumat. Surat itu adalah surat ke-36 dari Al-Quran, 83 ayat. Itulah surat Yasin. Banyaknya kaum muslimin yang membaca Yasin tentu disebabkan karena fadilah yang luar biasa dari surat Yasin ini. Bahkan dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini kemudian diperdebatkan oleh para ahli hadis, menyebutkan bahwa Yasin hatinya Al-Quran, qalbul Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, bukan di sisi itu saya ingin sampaikan, tapi saya berharap apa yang saya lakukan dan kita lakukan ini untuk mengambil bagian, menyempurnakan, menambah apa yang telah kita lakukan agar mendapatkan nilai lebih dan agar kebiasaan-kebiasaan kita tetap berada dalam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apapun alasan, bagaimanapun cara kita membaca Al-Quran, maka tidak boleh keluar dari Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tujuan akhir dari membaca Al-Quran itu adalah agar kita bisa menerjemahkan Al-Quran itu dalam bentuk lisan, menerjemahkan Al-Quran itu dalam bentuk sikap.
menterjemahkan Al-Quran dalam bentuk perbuatan. Rasul salah satu contoh hidup, contoh nyata. Bahkan ketika ditanya, akhbirni ala akhlaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasul itu Al-Quran. Ini artinya bahwa Quran tidak lagi dilihat dalam bentuk tulisan. Quran tidak lagi dalam bentuk senandung. Tapi Quran sudah berbentuk perbuatan. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberikan support, memberikan energi baru supaya kita tambah bersemangat membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan semangat itu membimbing kita kepada Al-Baqarah ayat 2, hudal lil muttaqin. Surat Yasin yang diawali oleh 2 huruf ya dan sin, di mana di saat surat ini turun orang Arab sendiri pun tidak tahu apa sih Yasin itu. Surat Yasin ini sama dengan 28 surat lainnya. Ada 29 surat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah seperti ini, yang kemudian disebut dengan fawatihus suwar. Fawatih itu artinya jamak dari fatih, pembuka, suwar, surat. Sehingga fawatihus suwar itu artinya pembuka surat. 29 surat Al-Baqarah, Ali Imran itu diawali dengan alif lam mim. Ada yang alif lam ra, nun, Taha, Shad, bahkan Yasin. Kalau kita lihat tafsir klasik cuman menterjemahkan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang ngerti maksudnya, hanya Allah yang tahu maksudnya apa. Namun ulama-ulama kontemporer berusaha untuk mencari tahu dengan asumsi bahwa Quran ini keseluruhannya merupakan petunjuk bagi manusia. Kalau dia menjadi rahasia Tuhan, konsekuensinya berarti ada 29 ayat dalam Quran yang tidak mungkin kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ulama yang berusaha untuk menggali ini, terlepas dari setuju atau tidak. Tapi bagi saya poinnya adalah begitu besar semangat umat ini untuk mencari tahu apa rahasia Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam 29 surat itu. 29 surat terdiri dari 14 huruf. 14 huruf ini kemudian dicoba lagi oleh para ulama, disusun. Kira-kira 14 huruf ini kalau disusun jadi kalimat apa sih artinya? Sampailah kepada kesimpulan mereka, 14 huruf itu kalau disusun menjadi satu kalimat, maka muncullah kata nasun, karimun, qat'un, lahu sirrun. Nas itu teks. Karim mulia. Jadi nasun karimun, teks yang mulia. Qat'un bersifat pasti. Lahu di dalamnya sirrun, terdapat banyak rahasia. Kaum muslimin rahimakumullah, saya mau mulai dari sini dulu. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan. Dengan wawasan itu berharap melahirkan satu semangat untuk mengambil bagian dari menggali ini. Karena Quran itu mutiara yang tidak akan pernah habis untuk digali ila yaumil qiyamah. Nasun karim, teks yang mulia. Kalau kita baca ini, kalau kita fahami ini dalam konteks iman, maka seorang mukmin meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada bacaan yang mulia illal Quran, kecuali Al-Quran.
Atau kalau cara berpikir ini kita kembangkan, orang tidak akan mendapatkan kemuliaan dalam arti yang sesungguhnya bila tidak berangkat dari Al-Quran. Apapun upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan keinginannya menjadi orang yang mulia, nonsen. Kalau tidak menjadikan Quran sebagai starting pointnya dalam mewujudkan keinginan menjadi mulia itu. Tentu kita bicara iman, Kedua, qat'un. Apa yang ada di dalam Quran ini sifatnya pasti. Kata pasti hanya milik Allah. Dan kita harus meyakini dari Al-Fatihah sampai An-Nas seluruhnya adalah kalamullah, firman Allah. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ini bukan dongeng. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah dalam Quran bukan syair, bukan sihir, tetapi sesuatu yang bersifat pasti. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan pasti akan melihat hasil dari kebaikan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita meyakini hasil pasti, tinggal berangkat dari nawaitu lillahi ta'ala, maka saya yakin insya Allah tidak ada yang bisa memperlambat gerak kita dalam melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, karena asumsi pasti hasilnya. Lahu sirrun. Dalam 29 surat tadi, dalam huruf-huruf yang terputus-putus tadi, terdapat banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai membaca Al-Quran, atau ketika kita mengawali baca Quran, maka inilah frame, inilah kerangka yang ada di sini. Frame of thinking kita di situ. Saya baca Quran agar saya mendapatkan kemuliaan. Saya membaca Quran agar langkah-langkah saya dalam menjalani hidup ini berada pada garis yang pasti, yang tidak mungkin akan meleset. Itulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Saya membaca Quran ini agar disingkapkan oleh Allah rahasia. Itu sebabnya mohon pada Allah, tajallalana bisirrihi, tampakkan kepada kami rahasia ayat-ayatmu, hatta numlika nufusana. Dengan ditampakkan rahasia itu, kami mampu mengendalikan, kami mampu mengontrol jiwa kami. Kaum muslimin rahimakumullah. Kedua, setiap sesudah Fawatihus Suwar, poin pertama tadi, Fawatihus Suwar, huruf-huruf hijaiyah yang mengawali 29 surat dalam Al-Quran. Alif lam mim, alif lam ra. Setiap sesudah huruf Fawatihus Suwar itu, kita temukan kata yang konteksnya sama, yaitu Al-Quran atau Alkitab. Silakan dicek. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Yasin wal Qur'anil hakim. Di ayat kedua selalu menyebut kitab Quran, kitab Quran. Sehingga dari sisi ini ada yang memahami bahwa salah satu rahasia Fawatihus Suwar itu adalah sebagai pembuka pikiran manusia. Sehingga dengan disebut kata Yasin, orang Arab atau bahkan non-Arab akan berpikir, apa sih maksudnya Yasin ini? Sehingga terbuka pikirannya. Dalam keadaan pikiran terbuka itulah dimasukkan oleh Allah sesuatu yang teramat penting, yaitu wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran. Dengan kata lain, Fawatihus Suwar adalah cara Allah untuk membuka pikiran manusia
Sehingga ketika pikiran terbuka, Allah masukkan satu hal yang sangat penting yang harus kita imani, Al-Quran. Dalam ilmu pendidikan ini disebut dengan apersepsi. Dalam ilmu pendidikan ini disebut dengan apersepsi. Kalau orang sekarang berbicara apersepsi dari 14 abad yang lalu. Dari 14 abad yang lalu. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasyad Khalifah, seorang ahli matematika Mesir, mencoba mendedikasikan hidupnya untuk mencari rahasia itu. Dan menemukan satu keajaiban, menemukan satu ilmu baru, bahwa huruf-huruf di dalam 29 surat itu merupakan pemeliharaan yang Allah tempatkan di dalam surat tersebut. Huruf Ya dan huruf Sin dalam surat Yasin yang 83 ayat, jumlah huruf Ya-nya dalam surat Yasin ini habis dibagi 19. Huruf Sin-nya, jumlah keseluruhan huruf Sin dalam surat Yasin ini habis dibagi 19. Apa yang ada di sini kita? Masya Allah. Artinya, kalau Quran ini jangankan kalimat, hurufnya pun tidak bisa diganti, tidak bisa diubah oleh manusia. Karena satu huruf saja diganti ketahuan, nilai baginya tidak sesuai, berarti ada yang ditambah atau kemungkinan keduanya dikurangi oleh manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Jadi 29 Fawatihus Suwar tadi merupakan mekanisme penjagaan Allah akan keotentikan Al-Quran. La raiba fih. Sehingga kita tetap berada dalam posisi la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita masuk ayat kedua surat Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Huruf wa di level awal itu mempunyai dua arti. Ada wa yang berarti dan, ada wa yang berarti demi. Kapan wa berarti dan, kapan wa berarti demi? Bagi kita secara sederhana, kita tinggal lihat kata benda sesudah wa itu. Barisnya kalau kasroh, kalau baris bawah, kalau kami dulu belajar bukan kasroh, baris bawah namanya. Kalau bahasa Arabnya kasroh. Kalau kata benda sesudah wa itu barisnya kasroh, maka wa-nya berarti demi. Wal Qur'ani, Al-Qur'ani, nunnya kasrah berarti wa-nya berarti demi. Demi Al-Qur'an. Wal laili, demi malam. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Kata demi termasuk salah satu dari 3 huruf qasam, huruf sumpah dalam Islam. Wa bita, ketiga-tiganya berarti demi. Wallahi, billahi, tallahi. Islam tidak membolehkan kita bersumpah dengan redaksi lain. Islam hanya membolehkan sumpah dengan 3 redaksi ini. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau sumpah berarti ada sesuatu yang teramat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang teramat penting itu ada di ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya berarti dalam surah Yasin ada di ayat ketiga. Quran dijadikan sandaran sumpah. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran
yang penuh dengan hikmah. Kita sudah tidak bisa digoyahkan lagi. Kenapa diterjemahkan demi? Kenapa tidak diartikan dan? Baris Qur'annya kasroh, tidak boleh diterjemahkan dengan dan, pasti demi secara bahasa. Al-Hakim, Al-Hakim penuh hikmah. Al-Hakim bijak. Sehingga dengan demikian penuh hikmah dan bijak itu arahnya kepada sesuatu yang bernyawa. Bukankah Allah menyebut Quran ini ruh? Bukankah Allah menyebut Quran ini ruh? Itu sebabnya ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka channel ya kalau bahasa ininya, ini harus disamakan dulu. Frekuensi kita dengan Quran itu harus disamakan dulu. Kalau frekuensinya sudah berada dalam garis yang sama, barulah nanti terjadi vibrasi, ada namanya getaran. Mengapa Quran tidak menggetarkan? Kita sering baca Quran, sering baca Yasin, sering baca yang lainnya. Tapi mengapa tidak bisa menyentuh kita? Mengapa tidak menggetarkan kita? Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu kalau disebut Allah hatinya bergetar, dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak memberikan getaran kepada kita? Karena kita tidak masuk di dalam frekuensi yang sama dengan Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Quran tidak akan menyentuh kecuali orang-orang yang bersih, kecuali orang-orang yang mempunyai nawaitu yang bersih. Pembersih seseorang yang mau mendekati Quran, yang mau berinteraksi dengan Quran. Itu sebabnya wa idza quri'al Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Quran, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dulu, supaya kita masuk dalam keadaan bersih. Masuk dalam keadaan bersih, niat yang bersih, insya Allah kita mempunyai frekuensi yang sama dengan Quran. Insya Allah disitulah getaran kita dapat. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Kaum muslimin rahimakumullah, kata hikmah mempunyai, salah satu di antaranya adalah hikmah adalah sesuatu yang disusupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri seseorang, yang dengan itu seseorang menjadi tertuntun perilakunya. Hikmah bukan ilmu, hikmah tidak bisa dipelajari. Hikmah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita lihat dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah diberi hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Saya ulang, wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia diberi kebaikan yang banyak. Semua kita menginginkan khairan katsira, bukan? Mudah-mudahan keinginan untuk mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak, kita sertai dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi hikmah dalam hidup ini, sehingga perilaku kita, pikiran dan hati kita terbimbing, perilaku kita tertuntun. Di mana dibimbing dan dituntunnya? Shiratal mustaqim, di jalan yang lurus. Al-Quran bisa membimbing, Al-Quran menuntun manusia. Satu, niatkan ketika kita membaca Quran, mudah-mudahan
perilaku kita, pikiran kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratim mustaqim." Berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an. Dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an, innaka 'ala siratim mustaqim. Yakin kamu sudah berada di jalan yang lurus. Jadi kalau mau kita hubungkan dengan Al-Fatihah yang kita baca dalam salat, yang kita mohonkan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tuntun kami ke jalan yang lurus. Salah satu makna jalan yang lurus itu Al-Quran. Al-Quran. Berarti ketika kita baca Quran, kita mencoba mengaplikasikan doa yang kita panjatkan dalam sholat maupun di luar sholat dalam suratul Al-Fatihah. Saya ingin dibimbing ke jalan yang lurus. Saya wujudkan keinginan itu dengan membaca Al-Quran. Saya wujudkan keinginan itu dengan berusaha memahami dan mengamalkan Quran. Sinkron kan antara keinginan dan perbuatan? Kaum muslimin rahimakumullah. Mengapa kadang-kadang yang kita dapat tidak sejalan dengan yang kita inginkan? Karena tidak semua keinginan itu mengarahkan orangnya berbuat sesuai dengan keinginan. Contoh sederhana, dengan positive thinking, semua orang yang menikah, semua orang yang membangun rumah tangga pasti berharap mawaddah warahmah. Cuman persoalannya, tidak semua orang yang menikah mempertahankan keinginan itu dan berusaha untuk mencari bagaimana keinginannya bisa terwujud. Dia larut dengan kesehariannya, dia larut dengan kehidupannya, lupa tujuan awal membangun rumah tangga. Sehingga harapan tinggal harapan, kenyataan beda jauh. Satu. Kedua, di sisi lain lahirlah orang-orang yang disebut dengan split personality. Orang-orang yang kepribadiannya terbelah dua. Dalam hal doa dia ngomong begini, kenyataannya begini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami kehidupan dunia yang baik. Tapi dalam kenyataannya dia tidak mengarahkan semua potensinya untuk mewujudkan yang tadi dia minta. Lebih celakanya lagi ketika yang dia minta tidak diijabah, tidak terkabul, yang disalahkan adalah Allah. Al-Fatihah sudah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Berbakti dan memohon pertolongan dua hal yang tidak boleh dipisah. Meminta adalah hak kita, beribadah adalah kewajiban kita. Sehingga konsep Islam adalah kewajiban hak, bukan hak dan kewajiban. Saya ingin luruskan ini semua. Islam tidak mengenal hak dan kewajiban, tapi kewajiban dan hak. Lakukan dulu kewajiban kita sebagai apapun kita. Sebagai hamba Allah, laksanakan kewajiban kita. Sebagai seorang suami, laksanakan kewajiban kita. Sebagai seorang ayah, laksanakan kewajiban kita. Terus hak akan nusul sendiri, hak akan datang sendiri. Kalau semua orang berorientasi kepada kewajiban, niscaya tidak ada hak yang diabaikan. Mengapa sekarang muncul banyak hak azazi manusia? Mengapa muncul satu persoalan besar di dunia sekarang ini? Persoalan HAM. Karena semua orang hanya berorientasi, kalau saya bekerja dengan Anda, saya dapat apa? Orang lebih tahu apa haknya, tapi orang tidak tahu apa kewajibannya. Nauzubillah min zalik. Padahal Al-Fatihah kita baca setiap saat. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Al-Quran dijadikan sandaran sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana disebutkan di ayat 3. Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, lamin, la sungguh, min dari, sungguh dari, sungguh termasuk, mursalin. Mursalin itu jamaknya orang-orang yang diutus. Kalau 24 rasul sebelum Nabi,
Maka Nabi gabung di situ. Maka disebut minal mursalin. Allah ingin sampaikan, kamu sama dengan Nabi Adam, kamu sama dengan Nabi Ibrahim, kamu sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa. Pentingnya meyakinkan Nabi Muhammad SAW bahwa dia seorang Rasul untuk menjadi pembuka, agar Nabi tidak ragu dalam melaksanakan kerasulannya, agar Nabi tidak ragu dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Rasul. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ayat ketiga ini mempunyai dua arah. Pertama, kepada Rasulullah SAW untuk meyakinkan bahwa dirinya betul-betul seorang Rasul. Betul-betul seorang Rasul. Kedua, untuk meyakinkan kita. Kita tidak boleh ragu sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad betul utusan Allah. Jadi kalau kita baca Yasin dengan urutan tadi, maka di ayat ketiga semakin memperkokoh keyakinan kita bahwa la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Surat Yasin ini tema utamanya berkaitan dengan bagaimana mengokohkan akidah. Saya ulang. Tema utama dari surat Yasin ini adalah bagaimana mengokohkan akidah. Itu sebabnya barangkali Nabi memberikan stressing dengan banyak hadisnya tentang surat Yasin ini. Karena di dalamnya ini terdapat hal yang sangat penting, yaitu mengokohkan akidah. Berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Al-Qur'an, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan keniscayaan hari berbangkit. Kaum muslimin, siapapun kita, kapanpun dan dalam momen apapun kita baca Yasin, saya berharap mudah-mudahan tidak keluar dari kerangka ini. Saya baca Yasin, mudah-mudahan akidah saya tambah kokoh. Bahkan Ibnu Katsir menambahkan, keutamaan Quran selain mengokohkan akidah, Allah mencurahkan banyak kemudahan bagi siapa saja yang membaca surat Yasin. Terakhir pelajarannya, kita ingin mudah dalam usaha, ingin mudah dalam membangun rumah tangga, ingin mudah dalam mendidik anak, perbanyaklah baca Yasin dengan konsep tadi. Insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita ikuti ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan selanjutnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.